Oke, baik teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Tadi itu, sorry keputus sebentar. Oke, ada pertanyaan sebelumnya ini teman-teman. Boleh nanya apa aja sebelum kita mulai masuk ke perkenalan dunia EPC ya. Nggak ada ya? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya akan coba untuk mulai untuk share screen ya untuk apa namanya mulai. Eh, oke, jadi kita yang untuk pertemuan pertama itu adalah mengenal lebih dekat industri EPC. Jadi industri EPC itu apa ya? Industri EPC itu merupakan ya singkatan dari Engineering, Procurement, dan Construction. Di mana ya mungkin sudah saya sampaikan tadi, disitulah nanti ada perencanaan, di situ nanti ada pemesanan alat-alat apa yang sudah kita rencanakan, dan di situ juga nanti langsung dikonstruksi sampai jadi gitu. Biasanya ada C satu lagi, commissioning. Jadi ada proses dari perencanaan, pembelian barang, kemudian pembangunan atau konstruksi, kemudian di commissioning sampai dia itu benar-benar siap untuk diserah terimakan kepada owner gitu. Jadi misal gini, misal ada suatu misalnya katakanlah siapa nih Mbak Khoirun gitu kan, Mbak Khoirunisa itu misal nih, misalnya punya dana besar, ingin membangun sebuah pabrik gitu kan, ingin membangun sebuah pabrik menyerahkan kepada suatu konsultan misalnya gitu kan, konsultan atau sebuah perusahaan. Ini pokoknya saya mau perusahaan, misal perusahaan minyak ini ya, perusahaan minyak ini tuh akan menghasilkan 1.000 liter per hari misalnya gitu kan, kilang minyak 1.000 liter per hari misalnya seperti itu. Ya pokoknya gimana caranya kamu bangun outputnya segitu, spesifikasi yang digunakan nanti ini gitu. Itu nanti diterima oleh sebuah perusahaan EPC, diterjemahkan itu nanti oleh perusahaan EPC itu nanti sisanya itu bagaimana, tim prosesnya itu gimana, dan seterusnya sampai sipil pondasinya gimana, sehingga nanti outputnya itu ketemu 1.000 liter per hari itu output untuk minyaknya. Nah, kemudian setelah ketemu itu nanti di commissioning tuh. Ini benar nggak sudah 1.000 nih? Kualitasnya bagaimana? Nah, itu commissioning. Alat-alatnya apakah sudah berjalan dengan baik? Kualitasnya apakah sesuai dengan yang direncanakan? Jadi, yang punya uang tadi itu, atau perusahaan yang punya uang itu, tinggal terima kunci saja. Pokoknya saya terima beres gitu aja. Entah gimana caranya kamu desain sesuai dengan spesifikasi ini, silakan dilakukan. Nah, itulah kurang lebih dari perusahaan EPC itu gambarannya tuh singkatnya seperti itu. Gampangnya lah, gampang ngomongnya itu seperti itu. Oke. Nah, ini pembahasan-pembahasan yang nanti coba kita bahas ya. Mulai dari definisi EPC ya. Kemudian proyek-proyek EPC itu biasanya apa saja sih gitu. Lingkup pekerjaan engineering EPC itu apa aja sih? Kemudian lingkup kerja civil engineering itu di perusahaan EPC itu sebenarnya di sebelah mana gitu? Bagian apa gitu? Mungkin selama ini teman-teman itu mengetahui kalau misalnya proyek itu kan yang kaitannya dengan sipil ya, terutama dengan sipil itu kan kayak jalan tol gitu, jembatan, kemudian gedung tinggi gitu. Kemudian apa lagi itu? Bendungan gitu kan. Nah, itu memang proyek-proyek yang sipil gitu. Memang saya juga waktu itu waktu kuliah tahunya begitu gitu. Yang saya tahu tuh yang begitu-gitu memang. Terus ternyata ada lagi nih. Ternyata waktu ketika saya masuk kerja ternyata nih ada suatu dunia konstruksi sipil yang bisa dikatakan dunia lain lah kalau menurut saya itu. Ini ternyata tuh memang ternyata tuh lain dari yang lain gitu loh. Jadi yang dibangun itu pondasinya tuh unik-unik gitu. Ada namanya vertical vessel, nah itu kayak kopula tuh. Kemudian ada lagi yang namanya horizontal vessel. Kemudian ada lagi pondasi tangki gitu kan. Tangki itu juga ada yang pakai pile, ada yang tidak itu kan, ada yang berupa shallow foundation. Ada lagi bangun pit atau kolam, kolam lah, kolam penampungan bawah tanah gitu kan. Ada lagi bikin kabel tray, ada lagi bikin pavement, ada juga bikin jembatan walaupun tidak sebesar dengan jembatan kayak jembatan yang ada di jalan tol misalnya seperti itu atau jembatan yang ada di ini. Biasanya tuh sungai-sungai dilewatin nggak terlalu besar. Jadi banyak hal-hal yang aneh gitu loh ketemu di perusahaan EPC ini. Mungkin sangat menarik lah kalau menurut saya mungkin disampaikan gitu untuk membuka kira-kira tuh dunia sipil tuh nggak cuman di konstruksi yang awal tadi saya sebutkan tadi yang umum lah jalan tol dan teman-teman itu. Oke. Kemudian sekarang definisinya dulu, yaitu tadi yang ini kalah.
Ya itu definisinya kurang lebih seperti ini ya. Memang EPC itu merupakan tahapan dalam sebuah proses desain perencanaan sistem yang akan dibangun pengadaan pembelian barang dan dilanjutkan dengan membangun konstruksi apa yang telah dirancang. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya seperti itu. Jadi mulai kita mendesain, kemudian dari desain kita misalnya membutuhkan nanti tiang panjang diameter 500 misalnya gitu kan. Nah, itu nanti ditangani oleh tim tim apa itu namanya? Procurement. Nah, mereka yang pesan-pesan itu nanti, pesan di Wika misalnya gitu kan atau pesan di perusahaan panjang lah pokoknya yang memenuhi spesifikasi. Kemudian kalau sudah dipesan, udah dikirim ke lapangan, langsung dieksekusi oleh tim konstruksi. Ya udah dipasang pancangnya gitu kan, dipukul ya pancang gitu dan seterusnya itu. Misal seperti itu ya kasarannya. Dan itu di bidang sipil. Kalau misalnya di bidang yang lain, bisa aja nanti tangki kan dia masang tangki atau alat-alat yang lain gitu kan. Vertical vessel, horizontal vessel dan teman-temannya itu. Kebetulan kita ngomong tadi sipil. Oke. Kemudian di bawah kontrak EPC, kontraktor wajib menyerahkan fasilitas yang telah selesai dibangun ke pemilik proyek. Ya, itu tadi saya katakan, ownernya itu tinggal terima beres gitu kan. Terima beres, pokoknya saya ingin kayak gini, kamu definisikan, pokoknya hasilnya harus sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Dengan spesifikasi yang sudah saya kasih gitu. Sehingga pemilik proyek itu hanya perlu memutar kunci, ya cuma menerima kunci aja dia. Yaudah, terima beres ya, saya nggak mau tahu nanti kamu gimana cara membangunnya, pokoknya jadinya seperti itu. Gitulah. Untuk mengoperasikan fasilitas tersebut sehingga kadang proyek bisa juga dengan disebut juga dengan turnkey kontrak. Nah, terima beres lah kira-kira gitu. Kemudian selain menyerahkan fasilitas yang telah selesai dibangun, kontraktor juga harus dapat membangun fasilitas tersebut dengan biaya tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah dilaksanakan. Memang biasanya tuh banyak sekali tuh nanti ada spek untuk sipil. Sipil itu juga speknya banyak sekali. Spek untuk pondasi atau untuk sipil konstruksi, kemudian untuk jalan kan, untuk pavement itu, kemudian untuk geoteknik, spesifik untuk geoteknik, kemudian spesifikasi untuk struktur dan teman-temannya itu banyak sekali gitu. Jadi speknya itu banyak. Jadi kita nanti mendesain harus berdasarkan dengan spesifikasi itu. Termasuk nanti lot kombinasi ya, lot kombinasi yang digunakan untuk dalam menghitung struktur. Kemudian bahan-bahannya juga, misal steel dengan FY-nya itu berapa gitu kan. Misal FY berapa sekarang tuh ya. FY berapa tuh? 390 atau berapa itu? MPa itu. Kurang lebih ya. Itu bisa dilihat di salah satunya di SNI juga ada udah menyebutkan seperti itu biasanya. Biasanya spek diambil dari situ atau dari spesifikasi dari luar atau dari code-code luar misalnya ASTM atau ASCE dan teman-temannya itu ya nanti itu. Kemudian ini tahapan proyek ini ketutup sebentar. Ini tahapan proyek EPC ini kurang lebih seperti ini ya. Sebentar. Ini tahapan proyek EPC kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya pada saat eh, si owner itu ingin membangun suatu bangunan ya, katakanlah sebuah eh, misalnya pabrik pupuk gitu ya. Kita ngomong sini pabrik pupuk ya. Saya karena memang pengalamannya di situ ya. Misal ingin membangun sebuah pabrik pupuk gitu. Jadi ownernya itu yang punya hajat itu atau yang ingin membangun itu harus melakukan feasibility study gitu. Misal perusahaan X ingin membangun pabrik pupuk di Papua misalnya kayak gitu kan. Ingin membangun pabrik pupuk di sana itu ternyata bisa laku nggak ya kira-kira ya? Kalau misalnya laku di sana itu nanti bangunnya tanahnya di sebelah mana ya kira-kira supaya strategis gitu. Nah, kalau misalnya itu udah digabungkan menjadi satu kesatuan, kira-kira biayanya berapa nih? Nah, itu biasanya tahap-tahap awal tuh visibility study. Di situ juga kadang dia tuh melakukan penyelidikan tanah itu untuk awal. Jadi kira-kira nanti kalau tanahnya seperti ini tanahnya bagus nih. Tanahnya tuh di pinggir laut tapi tanah kerasnya tuh ada di posisi mungkin cuma 5 meter gitu kan. Nah, di situ nanti sudah bisa dikira-kira sama dia tuh kalau kedalaman tanah kerasnya di 5 meter biayanya kurang lebih sekian gitu. Makanya nanti dia langsung muncul tuh biayanya kurang lebih sekian nih. Saya ingin membangun itu. Membangun pabrik tadi tuh di daerah Papua misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah yakin dengan visibility tadi, kemudian dia itu akan meng-hire konsultan. Konsultan ya. Misalnya konsultan naruhlah perusahaan A gitu kan, perusahaan A. Saya punya punya visibility study proyek bangun pupuk. Tolong ini kan dong di agak lebih didetailkan lagi gitu. Jadi nanti tujuannya adalah untuk dokumen yang ditangani oleh konsultan ini dilempar ke pasar atau ke beberapa perusahaan EPC itu untuk dilakukan konstruksi. Jadi di proses untuk fit ini tuh biasanya dia sudah muncul nih
ini tuh pakai pondasi apa ya bangunan ini? Ini tuh pakai pondasi dangkal atau pakai pondasi dalam gitu. Kalau dari sipilnya tuh seperti itu ya. Kemudian butuh nggak di situ nanti timbunan gitu. Kalau timbunan tanahnya dari mana gitu dapatnya. Kemudian kalau misalnya dia galian, tanahnya juga dari mana gitu. Nah, itu opsi-opsi itu sudah muncul di posisi basic design. Sehingga nanti biayanya itu atau secara keseluruhan konstruksinya itu mulai dari tim-tim yang lain ya nggak cuma sipil ya mungkin ada tim mechanical atau tim proses atau dan teman-temannya itu dan yang lain itu dia akan menjadi satu kesatuan. Nah, ujung-ujungnya tuh harga desain kasar sudah muncul, harganya juga sudah muncul. Sehingga dengan spesifikasi-spesifikasi yang sudah dibuat gitu loh, yang sudah dibuat antara konsultan dan disetujui dengan owner gitu atau bersama itu. Kemudian dilempar ke pasar. Nih, saya punya punya rencana membangun apa itu? Pabrik gitu kan. Pabrik apa tuh? Pabrik pupuk gitu kan. Ini gambarnya kasarannya kurang lebih seperti ini. Biayanya biasanya dengan nyebut. Gambar kurang lebih seperti ini, data tanah awal kurang lebih seperti ini. Kamu berani mengasih penawaran berapa? Gitu. Jadi ini biasanya tuh kontraktor yang memiliki penawaran yang murah dan spesifikasinya masuk dia yang akan menang. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang udah ditunjuk nih. Wah, ini si B ini menang nih ternyata nih. Ditunjuk sebagai kontraktor EPC-nya nih. Menang nih si B ceritanya nih. Kemudian dia akan melakukan pendetailan desain dari yang fit tadi itu ya, yang sudah dilakukan konsultan itu yang warna biru itu. Dia akan melakukan pendetailan. Jadi kalkulasi pondasinya tuh benar-benar dihitung sama dia tuh. Nanti ketemu, wah ini nggak cocok pakai pondasi dalam nih, pakai pondasi dangkal aja nih, gitu, misal gitu kan. Wah, ini kalau ini tanahnya agak lunak sebelah sini, berarti pakai pondasi dalam gitu. Sampai nanti detail engineering drawing itu keluar dari semua disiplin ya, sipil, mechanical, electrical, piping, semuanya itu keluar gitu kan. Jadi sampai desain benar-benar gambar itu benar-benar disetujuin sama owner sesuai dengan spesifikasi dan bisa dilaksanakan di lapangan gitu. Itu nanti biasa ada stempel in, issued for construction. Jadi siap untuk dikonstruksi. Nah, kalau misalnya itu tuh nanti sudah keluar semua nih ya, oh berarti ini nanti pakai pile diameter sekian. Kalau kita ngomongin sipil ya, nanti beton dengan mutu sekian, misalnya FC32 misalnya gitu kan, 32 MPa misalnya gitu kan. Itu nanti langsung dikasihkan ke tim procurement. Bos, kita itu mau butuh pile diameter sekian, panjang sekian, jumlahnya sekian, tolong dipesan ya. Nah, itu nanti akan dieksekusi oleh tim procurement atau yang bahasa ngomongnya itu orang yang beli-beli barang lah kira-kira gitu. Dia tuh yang bagian untuk menghubungin vendor-vendor untuk beli barang gitu. Kemudian kalau sudah dapat, udah deal, barangnya dikirim ke lapangan, dikonstruksi lah itu, bikin pola, pancang lah, inilah, seterusnya, pokoknya sampai jadi gitu. Jadi nggak cuma sipil ya, maksudnya semua disiplin seperti itu. Sampai jadi, dikonstruksi sampai jadi. Nah, kalau setelah itu, maka kalau sudah jadi, maka harus dilakukan commissioning. Nah, commissioning ini tadi, ini kalau commissioning ini sesuai dengan target nggak ya nih hasilnya tuh? Outputnya tadi yang 1.000 liter itu kecapai nggak ya? Dengan misal kita 1.000 liter gitu kan, 1.000 liter minyak misalnya gitu. Atau tadi kita ngomong pabrik pupuk ya. Kalau pabrik pupuk tuh keluarannya 1 ton per jam misalnya gitu kan. Ini sudah 1 ton per jam nggak ya? Terus kualitasnya sesuai dengan yang ditentukan tadi nggak ya? Kalau sudah semua, ya udah langsung kita serahkan ke owner. Pak, ini loh Pak, kami sudah selesai menyelesaikan pekerjaan yang Bapak berikan nih sesuai dengan spek yang Bapak kasih tadi. Nih Pak, kuncinya saya kasih. Udah, operation. Itu nanti dikasihkan ke owner lagi. Biasanya ada garansi kurang lebih 5 tahun. Ya itu tergantung kontrak lah ya. Dah, itu masuk ke masa garansi gitu. Nah dari situ mungkin ada yang tanya dulu. Ini gimana sih? Ada yang tanya kira-kira? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. I- Ini. Nah, ini ini cuman organisasi ya. Biasanya cat organisasi itu biasanya tuh kayak gini. Jadi di situ ada project management, kemudian ada engineering. Engineering itu nggak cuman sipil ya. Ada sipil, ada mechanical, ada electrical, ada instrumen, ada piping, dan banyak lagi. Jadi nggak cuman ini. Jadi di sini harus kerjasama gitu. Kemudian procurement ya, itu tadi yang pesan-pesan barang. Kemudian
ke construction, yaitu tim yang untuk membangun di lapangan, kira-kira begitu. Nah, kemudian selanjutnya tentang mengenal proyek ini itu mengenal proyek EPC ya. Ini. Nah, biasanya tuh proyek-proyek EPC itu kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya dibayangkan selama ini jalan tol, nah kita nggak ke situ dulu ya. Atau mungkin bangunan gedung nggak. Nah, kurang lebih itu pabrik-pabrik yang biasanya dibangun di kontrak EPC itu kurang seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk energi dan power, nah, misalnya pembangkit gitu kan, pembangkit listrik ada refinery gitu kan, pemurnian minyak lah kira-kira begitu. Kemudian natural gas processing, yaitu tempat untuk memproses natural gas, kemudian mini LNG, kemudian LNG regasification, kemudian coal fire power plant, pembangkit listrik, atau CCPP gitu. Nah, di sini bisa kita lihat nih, kira-kira dari sini tuh fondasinya tuh kayak apa ya kalau misalnya di bidang sipil nih kayak ini, kok bangunannya aneh-aneh gitu loh. Nah, jadi tidak sama ya dengan yang lain. Jadi di sini tuh bisa dikatakan unik gitu. Memang mungkin katakan barangnya lebih kecil nih fondasinya, tapi unik gitu loh. Dia code-nya tuh biasanya tuh persyaratannya tuh lebih jelimet gitu dibandingkan sama bangunan-bangunan yang umum, yang di teknik sipil yang umum gitu. Jadi kayak gini nih, ini apa ya? Kalau misalnya itu, ini apa sih? Ini pondasinya kayak apa ya bentuknya nih? Nih, terus di sini juga nih ada bangunan cuman rangka-rangka baja toh nih. Ini isinya apa ya? Isinya pipa atau apa kayak gitu kan? Kemudian di sini ada tangki juga misal gitu kan, tangki gitu. Tangki pondasinya kayak popola atau tangki kan? Terus di sini ada pipa lewat gitu kan. Pipa lewat. Pipa lewat kan nanti butuh support pondasinya kan, kecil-kecil lagi kan pondasinya. Apakah butuh pakai pile untuk cuman kayak gini gitu kan? Atau tidak gitu kan. Nah, itu nanti di sini pokoknya banyak barang-barang yang unik lah. Ini untuk energi dan power ya, untuk EPC market itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu energi dan power, yaitu pembangkit listrik lah kira-kira gitu gitu. Jadi bisa dikatakan ini biofuel atau bioetanol, biodiesel gitu kan. Kemudian proyek geothermal. Nah, geothermal itu eh, pembangkit listrik panas bumi ya, kira-kira begitu. Jadi dia biasanya ada di gunung, jadi di gunung. Jadi permasalahan sipil ini biasanya banyak sekali. Mulai dari slope stability, kemudian pondasi juga, pondasi dalam, pondasi dangkal bisa dipakai, pondasi dalam tuh ada dua, bisa pakai tiang pancang, bisa pakai bor, gitu kan. Nah kalau di pegunungan atau di geothermal itu biasanya pakai bor pile karena di situ banyak boulder-boulder besar di ini. Dari mana kita tahu boulder-boulder besar itu? Yaitu dari penyelidikan tanah yang mungkin minggu depan akan kita ngomongin ya. Tapi di sini kita pengenalan dulu. Kemudian solar energi, ya, itu mungkin panel-panel surya seperti ini, panel-panel surya gitu. Kemudian PLTSA itu pembangkit listrik tenaga angin ya. Ya kurang lebih seperti ini, wind turbine gitu. Jadi dari angin ya, wind power. Kemudian ada lagi power, kemudian hydro power. Ini saya juga belum pernah ya kalau untuk menangan ini. Kalau saya pribadi sih biasanya ada di geothermal, kemudian di gas processing ya, gas processing facility, kemudian ada yang di kilang. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi nih yang di posisi chemical dan petrochemical. Biasanya ini turunan dari minyak bumi ya. Biasanya dari turunan dari minyak bumi ini salah satunya. Biasanya tuh proyek-proyeknya tuh yang bersifat bahan kimia ya. Contohnya mungkin pabrik pabrik ya, pabrik pupuk nih. Nah, pabrik pupuk sering nih kalau pabrik pupuk nih. Kemudian ada pabrik amonia juga. Kemudian metanol, olefin, soda as, dimetil DME ya. Nah, kita lihat kan barang-barangnya tuh konstruksinya tuh mirip-mirip sama yang tadi kan. Gitu. Jadi kecil, kecil-kecil tapi banyak gitu. Mirip-mirip lah sama yang tadi itu. Kemudian ini ada kemudian di mineral processing gitu ya. Di mineral processing ada pengolahan batu bara, smelter, nikel dan tembaga gitu kan. Yang lagi hot sekarang nih kira-kira kan lagi pembangunan smelter ya, yang ada di mana-mana itu, yang untuk pemurnian emas gitu kan. Yang Freeport dan teman-teman itu nikel gitu kan lagi rame sekarang lagi pembangunan smelter gitu kan. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga sering ada informasi tentang pembangunan PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Salah satunya pakai batu bara gitu kan. Kemudian seperti itu. Kemudian yang ini yang ke depan kemungkinan akan
banyak gitu kan, itu adalah pakai panas bumi ya, atau eh, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP ya, kurang lebih gitu. Jadi itu yang bisa diperbarui gitu. Kemudian industri kertas gitu kan, di industri kertas. Kemudian di sini adalah di infrastruktur ya. Ini infrastruktur mungkin bisa dikatakan ya itu tadi kilang gitu kan. Ada jaringan pipa gitu, jaringan pipa, kemudian LNG, pipeline, water treatment plant, wastewater treatment plant dan lain-lain. Ya kurang lebih mirip-mirip lah sama yang tadi. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak dari yang tadi? Dari sudah disampaikan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo, monggo. Jika pada saat proses pembangunan itu apakah owner tidak pernah untuk revisi gitu, Pak? Oke, ini dengan siapa tadi, maaf? Nama saya Revi Aprilia dari kelas 2. Oke, terima kasih. Jadi gini, jadi itu nanti itu kan pada saat proses engineering, saat proses engineering itu, jadi saat proses engineering itu kita tuh sangat, jadi nanti ada revisinya tuh, misalnya revisi 0, revisi 1, revisi 2, dan seterusnya sampai dengan AFC, itu approval for construction gitu. Nah, itu tahapan itu adalah tahapan saat engineering dan direview oleh owner. Jadi bukan maunya kita gitu. Misal saya kontraktor ini, kontraktor EPC, saya bikin nih kalkulasi nih. Saya bikin, nanti saya kirimkan kan, saya kirimkan secara online lah kalau sekarang itu. Terus nanti ada komen atau tidak dari owner. Kalau ada komen ya dia mintanya apa gitu. Gitu kan. Oh, dia maunya desainnya misalnya lotcomnya kurang gede atau gimana gitu. Kamu apa lot kombinasinya itu harusnya pakai yang terbaru misalnya gitu kan. Kita masih pakai yang lama, yaudah kita nanti revisi itu. Oke. Nah, itu sampai nanti proses AFC atau approval for construction sampai benar bang apa tuh desain itu mendapat approval dari apa itu perusahaannya atau ownernya. Oke, dari situ siap dibangun. Nah, kadang permasalahannya itu ternyata walaupun itu tadi sudah approve atau sudah diterima oleh si owner itu, ternyata di lapangan kadang-kadang tuh ada deviasi itu. Ada deviasi nih, ada deviasi mungkin loh ternyata tuh kalau misalnya pondasinya ukurannya 4 kali 4 meter, nabrak gitu. Misalnya, atau nabrak dikit gitu. Itu gimana ya? Nah, itu nanti dilakukan revisi lagi di lapangan. Jadi itu biasanya tuh kalau yang pernah saya tahu itu namanya tuh design change notice-nya. Jadi nanti itu nanti ada ininya. Ada apa namanya tuh? Ada kelanjutan revisinya lagi gitu loh. Dari yang tadi itu. Dari yang sampai AFC itu nanti ada lagi tuh revisinya. Sampai benar-benar bangunan itu bisa berdiri dan berfungsi. Nah, baru nanti dia dibuat gambar S-build drawing-nya gitu. Jadi S-build drawing itu udah nggak bisa diotak-atik lagi tuh. Dia tuh benar-benar pondasi yang sudah dibangun gitu. Dan semua sudah berfungsi dengan normal gitu. Nah, itu namanya S-build drawing. Tapi kalau masih proses konstruksi itu nanti ya itu nanti masih revisi lah. Kalau setiap perusahaan biasanya beda-beda namanya. Kalau yang saya ketemu terakhir kemarin itu namanya design change notice gitu. Jadi masih ada, wah ternyata nih kolomnya masih agak kena dikit nih. Yaudah geser ke kiri 50 cm misalnya gitu. Atau ternyata pancangnya tuh pas dipancang, tek di posisi yang apa koordinat awalnya itu ternyata belum sampai ke target depth atau kedalaman yang diinginkan, patah gitu kan. Nah, kita harus ganti itu posisinya itu. Posisinya digeser gitu kan. Nah, nanti itu pakai mekanisme DCN itu tadi. Jadi gambarnya kita revisi gambarnya agak direvisi gitu sesuai dengan aktual di lapangan gitu. Termasuk desain pondasi dan lain-lain itu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perubahan, kalkulasinya dihitung lagi kira-kira dengan perubahan yang sedemikian rupa itu apakah berpengaruh terhadap kalkulasi. Kalau masih aman, oke, kalkulasinya berarti aman. Kemudian drawingnya juga nanti direvisi sesuai dengan kalkulasi gitu. Tapi harus benar-benar dipastikan lokasi yang terakhir itu benar-benar aman. Artinya tidak akan berubah lagi gitu. Kalau sudah dibangun udah jadi gitu kan, baru nanti muncul as build drawing. Kira-kira gitu ya Mbak. Mbak Revi tadi ya.
Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, teman-teman yang lain? Jangan malu-malu ya. Gak masalah, kita diskusi aja di sini. Oke, kemudian, nah, lokasi kerjanya ya. Lokasi kerjanya itu biasanya tuh ada di onshore dan offshore. Nah, kalau onshore itu biasanya di darat. Dari pantai, posisi pantai itu termasuk nanti ya sedikit-sedikit nyenggol-nyenggol pantai, ada timbunan sedikit, ada reklamasi sedikit, itu masih tergolong ke dalam onshore, ke arah gunung ya. Itu onshore, artinya di darat. Kemudian kalau yang offshore, offshore itu ya itulah kayak jetty apa itu seperti yang gambar itu kan, benar-benar di tengah laut atau rig rig pengeboran lepas pantai misalnya seperti itu kan, itu juga offshore. Nah, mereka itu memiliki apa kesulitan sendiri-sendiri ya, tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Kalau saya pribadi sih memang saya belum pernah untuk menangani proyek yang ada di offshore ya. Kebanyakan hampir atau hampir semuanya tuh ada di posisi onshore gitu. Yang di tepi pantai, yang di gunung gitu kan, yang di tengah-tengah hutan gitu kan. Itu pernah gitu. Cuman ada beberapa kesulitan ya. Biasanya kalau misalnya posisinya itu di onshore dekat-dekat pantai itu ada kajian lebih lanjut. Biasanya kalau sekarang itu yang lagi hot itu masalah biasa likuifaksi. Mungkin ada yang tahu, mungkin bisa dicari tahu nanti ya. Likuifaksi itu salah satu apa namanya tuh eh, suatu suatu apa namanya tuh suatu fenomena ketika tanah itu mendapatkan beban yang sangat cepat, maka dia akan seperti cairan gitu. Biasanya terjadi pada tanah pasir yang sifatnya loose gitu ya. Nah, itu akan pasir itu akan itu apa mencair gitu. Mungkin teman-teman pernah lihat itu TV-TV dulu yang kejadian di mana yang gempa di Palu itu, kemudian gempa yang ada di Selandia Baru, terus gempa yang di mana-mana itu bangunannya kan terbenam ya, masuk ke dalam tanah itu, ada juga tiba-tiba membentuk bolongan, ada juga yang pohon kelapa jalan sendiri itu. Nah, itu salah satu likuifaksi. Jadi nanti ketika itu perlu dipertimbangkan ya, kalau misalnya tanahnya itu memang nanti terdeteksi ada potensi itu, maka di situ harus ada dilakukan perbaikan tanah gitu. Efeknya apa? Kalau misalnya teman-teman nanti bangun di posisi pantai, ada potensi likuifaksi tapi tidak ditangani, dibangun itu pondasi dangkal di situ. Ketika nanti ada gempa, terutama daerah-daerah gempa kuat ya seperti di selatan Jawa atau di barat Sumatera itu kan atau di Palu dan yang pokoknya yang gempa-gempa besar itu ada potensi nanti ketika terjadi gempa, seret pondasinya kuat nih, tapi dia kebenem ke bawah, kayak tenggelam gitu loh, sing sing tenggelam seret gitu. Karena tanah di bawahnya itu pasir, kemudian tergoncang, kemudian jadi cair, kehilangan kekuatan, terus dia turun. Pondasinya sih utuh gitu loh, cuman dia tenggelam gitu. Nah, itu salah satunya itu. Ya salah satu perbaikannya mungkin dengan pondasi pile juga bisa atau mungkin dengan vibro flotation dan teman-teman itu. Itu ya. Kalau yang di offshore terus terang saya belum pernah ya mungkin sama aja kalau misalnya dia ada potensi ketemu pasir lunak gitu kan. Pasir lunak, lusen, pasir lepas gitu kan. Nah, itu ada potensi seperti itu juga. Oke. Kemudian nih kondisi kerja di proyek EPC gitu. Itu ada greenfield, ada brownfield. Greenfield itu artinya tuh proyek itu tuh benar-benar baru nih di satu lokasi tanah kosong gitu. Tidak ada bangunan existing dan lain-lain gitu kan. Pokoknya proyek itu doang gitu. Jadi biasanya pengerjaannya tuh lebih lebih kalau itu bahasa gampang itu lebih enak lah. Jadi kita tidak khawatir mengganggu yang sedang beroperasi gitu. Jadi tinggal sekuen kita aja benar atau tidak gitu. Karena kalau di posisi greenfield ini itu bisa juga punya risiko yang sangat tinggi jika sekuen pekerjaannya itu eh, salah atau kurang kurang pas. Misal gini, ini kan dibangun ya, bangun kan awal-awal nih, misalnya bangun ya, pondasi, dia bikin pondasi ini, taruhlah dia pakai pondasi yang pakai tiang pancang gitu. Kan dia dipukul pakai alat tuh pakai hammer tuh, dang dong dang dong. Wah, kok pakai HSPD terserah lah, pakai alat pukul itu pakai besi pile gitu kan. Dah, dia tahu kalau misalnya jarak kurang kurang, kurang lebih 3 meter di sebelahnya itu mau dipancang juga. Tapi bangunan yang sudah dipancang tadi itu udah dianggap selesai, kemudian dibuat itu pile cap sama dia itu. Pedestal sama pile cap. Tapi sebelah yang 3 meter, jarak 3 meter tadi itu belum dipancang. Tapi di situ nanti ada rencana pemancangan lagi.
Jangan salah loh, itu ketika nanti dia dipancang, pancang yang baru ya, jarak 3 meter itu, ini sudah dibikin pile cap nih yang satunya nih, itu nanti dia akan berdampak itu, dia bisa terkena pile living atau miring dia tuh nanti, apa, ininya, pondasinya bisa miring, jadi seolah-olah tuh begini, ini dipancang sini kan, ini dipancang, ini bisa miring begini. Nah kalau sudah kayak gini tuh kejadiannya susah, apalagi kalau dia menggunakan sistem precast di sini, jadi harus hati-hati. Itu juga bisa terjadi di kondisi greenfield ya. Kalau misalnya kita pemilihannya metode metode pelaksanaannya itu kurang tepat gitu. Kemudian daerah brownfield. Daerah brownfield ini misalnya daerah brownfield itu misal kita sudah punya kilang gitu kan. Taruh kilang Pertamina gitu kan. Pertamina sudah beroperasi 20 tahun di situ kan. Terus karena kebutuhan dia akan melakukan penambahan kapasitas di sebelahnya gitu. Nah, itu artinya tuh dia melakukan pembangunan di proyek brownfield gitu. Dan ini resikonya sangat tinggi biasanya tuh. Ini resikonya sangat tinggi karena ketika kita membangun di situ, itu biasanya kilang yang ada itu posisinya masih on, posisi masih on. Jadi ketika membangun terutama ini bangun pondasi ya, dan ketika dia nyambung-nyambung pipa tuh, menyambung pipa dari alat yang baru ke alat yang lama atau pipa yang baru ke pipa yang lama. Nah, itu sangat berbahaya sekali memang. Resikonya sangat tinggi sekali. Kalau misal tentang pondasi tadi ya itu kejadian seperti yang saya ceritakan sebelumnya tadi bisa itu ketika udah ada bangunan terus sebelahnya dipancang itu yang lama itu bisa kedorong itu bangunan lama itu bisa miring gitu dan itu ada saya pernah ngalaminya itu makanya itu sekuennya harus hati-hati dan metode pelaksanaannya itu harus benar-benar ini harus benar-benar hati-hati di sini yang kritikal salah satu pembangunan pondasi salah satunya sama tapping ke pipa-pipa existing itu kemudian untuk lingkup kerjanya ya oke dari situ ada pertanyaan dulu nggak kira-kira monggo silakan kalau misalnya ada yang mau nanya oke kalau nggak ada kita lanjut kemudian lingkup kerja ya lingkup kerja engineering EPC. Jadi kurang lebih organisasinya seperti ini. Ketika nanti teman-teman kerja ya, kerja di suatu perusahaan, terutama perusahaan perusahaan EPC, itu nanti jadi di satu engineering manager ini kan EM nih engineering manager nih. Kalau di tempat saya itu biasanya namanya engineer manager. Jadi engineering manager itu dia membawain ada proses engineer, ada mechanical, ada piping, ada instrumen, ada electrical, ada sipil. Jadi gitu. Jadi semua orang ini harus atau Pak yang namanya Bapak Engineering Manager ini harus bisa membawa orang-orang ini nih yang ada di bawahnya nih masing-masing disiplin gitu. Jadi di sini tuh nggak bisa itu namanya apa itu namanya instrumen atau mechanical engineering desain sendiri terus sipil mau desain sendiri nggak bisa seperti itu. Jadi semua harus berkoordinasi gitu. Misal mechanical engineering itu butuh dia akan menaruh apa itu namanya tangki tangki diameter 10 meter gitu kan. Kemudian sipil nurutin nih. Ya udah tak desainkan pondasi mekanikal nih pondasi tangki itu diameternya kurang lebih 10 meter. Ini bentuknya kayak gini. Nah, tiba-tiba mekanikal itu mengubah diameternya jadi 20 meter gitu. Tanpa ngasih tahu sipil. Sipil yang bikin pondasi ya, untuk pondasi dangkal, pondasi dalam. Diem-diem aja tuh mereka itu. Itu nanti bakalan ribut. Nggak bakal nggak bakal jadilah bangunannya kalau kayak gitu. Makanya makanya antara mereka ini itu harus saling koordinasi gitu ya. Jadi nggak bisa diam-diaman. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman ini ya, posisinya lagi kuliah seperti ini, jadi harapan saya itu atau saya merekomendasikan lah menurut seperti itu, coba aktif-aktif untuk apa namanya ikut organisasi gitu, ikut organisasi itu ya. Kemudian supaya lancar gitu loh, maksudnya diskusi, debat, debat ada masalah gitu loh. Kemudian kalau misalnya apa nanya, coba berpikir kritis gitu. Jadi belum tentu desain orang itu benar gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya di dunia itu ya ikutlah himpunan-himpunan gitu kan, aktif gitu kan. Jadi tidak sekedar untuk ikut eh, kegiatan-kegiatan belajar mengajar gitu. Jadi ikutlah organisasi. Jadi supaya nanti di bidang kerja itu terlatih gitu ya untuk diskusi dengan yang lain gitu. Tidak gue ya gue, lu ya lu. Nggak bisa seperti itu. Oke ya. Kemudian ini proses engineer.
Nah, ini kita proses engineer nih. Sebenarnya proses engineer itu ngapain sih gitu? Jadi ini proses engineer itu tuh tanggung jawabnya itu melakukan desain perencanaan, desain mekanisme operasi, dan desain mekanisme pengendalian yang terkait dengan bagaimana bahan baku dapat diolah menjadi produk setelah melalui proses produksi. Yaitu proses produksi dapat berupa rangkaian reaksi kimia, proses pengolahan fisik, atau pengolahan dengan bantuan bakteri. Jadi ibaratnya tuh kayak tadi, misalnya si ownernya itu tadi tuh, pokoknya saya pingin 1000 liter per hari atau per jam gitu kan. Nah, nanti ini si proses engineer ini tuh dia menerjemahkan lah, menerjemahkan kemauan si owner. Oh, kalau misalnya misalnya si owner minta kayak gitu, berarti itu urutannya tuh kayak gini loh pekerjaannya. Jadi mulai dari minyak mentah, kemudian diproses di sini, di sini, di sini, distilasi bertingkat dan teman-temannya itu, sehingga nanti outputnya itu gitu. Outputnya terjadi itu, ya kan? Terjadi yang sesuai dengan keinginannya tadi. Biasanya cuma gambar-gambar gitu doang tuh, diagram alir kayak gitu, model-model begitu tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini biasanya tuh kayak gini nih gambarnya dia tuh. Jadi cuma gambar dari mana tuh? Pokoknya dari pengolahan gitu kan, gini-gini, terus diolah atau sampai ke kapal gitu. Jadi dari proses engineer itu cuma kayak gini toh dia biasanya tuh. Berupa kayak diagram alir, atau orang nyebutnya PNID gitu. Jadi sesederhana itu gitu kalau dilihat, tapi sebenarnya dalamnya juga rumit gitu. Itu dari proses engineer. Jadi dia tidak menyebutkan ini butuh alat ini itu enggak. Nah, kemudian yang kedua adalah mechanical engineer. Nah, mechanical engineer itu menerjemahkan apa yang diminta oleh proses engineer. Misal dia butuh pompa nih. Oh, berarti kalau misalnya alurnya kayak gitu, kita butuh pompa tuh 2 gitu kan. Tapi kapasitasnya sekian gitu. Nah, itu terus nanti untuk penyimpanan kita butuh tangki 5 gitu kan. Tapi diameter sekian, volumenya sekian gitu. Nah, itu jadi apa yang dipikirkan oleh tim proses kemudian diterjemahkan lagi oleh tim tim mechanical engineer ini gitu. Mengenai alat-alatnya itu. Jadi biasanya barang-barang itu yaitu berupa storage tank gitu kan. Berupa storage tank, pressure vessel gitu kan, heat exchanger